Angin puting beliung menerjang Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. 200 rumah rusak dan sejumlah perahu nelayan tenggelam. Video amatir warga merekam terjadinya angin puting beliung yang menerjang Pulau Kelapa dan Pulau Harapan di Kepulauan Seribu. Terpaan angin puting beliung ini membuat atap rumah warga berterbangan. Cuaca ekstrim yang berlangsung selama 30 menit itu membuat 200 rumah warga rusak, diantaranya 182 rumah di Pulau Kelapa dan 20 rumah warga di Pulau Harapan. Sementara 4 orang warga mengalami luka akibat tertimpa material bangunan. Ada angin puting beliung di wilayah Kelurahan Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kejadian itu berdampak kepada rumah warga. Di Pulau Kelapa sekitar 182 rumah warga, di Pulau Harapan. Selain rumah rusak, angin puting beliung juga membuat 2 kapal nelayan yang sedang melaut tenggelam. Saat ini warga terdampak telah mendapatkan bantuan dari pihak terkait. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan pintu masuk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Dan masih di Makassar, mahasiswa UIN Makassar terlibat aksi tawuran lintas fakultas. Informasinya kami rangkum dalam Prime Highlight. Ricuhan mewarnai unjuk rasa ratusan mahasiswa Islam cabang Makassar di depan pintu masuk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong tak terhindarkan saat polisi berupaya menghalau massa yang memaksa menerobos pagar pintu masuk kantor DPRD Sulawesi Selatan. Massa menuntut agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga minyak goreng yang tinggi. Jendela pecah dan batu berserakan menjadi saksi bisu kericuhan antar mahasiswa di kampus UIN Makassar. Pasca bentrokan kemarin, pihak kampus akhirnya meliburkan kegiatan perkuliahan untuk sementara. Guna mencegah tawuran susulan, aparat pun masih bersiaga di pintu masuk kampus. Sebelumnya bentrokan tak terhindarkan. Menjelang Ramadan yang akan segera tiba, BBM jenis solar justru langka. Kemacetan panjang bahkan menjadi pemandangan sehari-hari akibat antrean panjang truk demi mendapatkan solar. Masih panas polemik minyak goreng langka, kini timbul masalah baru. Harga BBM jenis solar ikut langka dari SPBU. Di berbagai daerah, BBM jenis solar sulit ditemukan. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, puluhan truk ini rela antre sejak pagi demi mendapat solar. Antrian truk masih terus terjadi di salah satu SPBU di Jalan Merdeka, Panyabungan, Mandailing, Natal. Puluhan truk rela antre sejak pagi akibat kelangkaan solar masih terjadi. Akibat panjangnya antrean, polisi turun tangan guna mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Susah ya? Udah berapa lama Bang rasakan seperti ini? Udah lama Bang, ada setahun ini. Kita ngangkut apa ini Bang? Jagung nih Bang. Kondisi serupa juga terjadi di Pematang Siantar. Puluhan truk terpaksa antri hingga berhari-hari demi mendapat pasokan solar. Sopir truk hanya mendapat jatah 100 liter, sedangkan kendaraan pribadi 40 liter. Namun tak jarang para sopir truk tidak kebagian jatah solar meski sudah antri 5 jam, sehingga terkadang memilih menginap di SPBU. Terhadap kelangkaan Mana Bang, langkah solar Bang. harapan abang Biar lancar gimana lah Bang, solusi dari pemerintah mengatasinya Bang. Terkait fenomena kelangkaan solar, Direktur Utama Pertamina berdalih bahwa kelangkaan solar dikarenakan peningkatan aktivitas logistik. Kuota dari solar subsidi ini lebih rendah 5% dibanding tahun lalu. Gap inilah yang menyebabkan terjadinya masalah di supply ya. Jadi demand-nya naik 10%, tetapi dari sisi supply-nya itu kuotanya turun 5%.
Oleh karena itu mungkin nanti kami pun mohon dukungan jika memang solar subsidi ini adalah bisa meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi, maka kuotanya mungkin perlu disesuaikan. Lebih lanjut, Pertamina akan terus melakukan pemantauan di lapangan agar pasokan solar terpenuhi dan penyalahgunaan oleh oknum industri dapat ditekan. Candi Borobudur kedatangan 2 tamu istimewa. Usai jeda, kami hadirkan informasinya untuk Anda.